Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai pengukuran, subbab pengukuran. Nah, di sini diberikan suatu data pengukuran panjang pensil yang dilakukan secara berulang. Jadi ini masuknya pengukuran berulang. Nah, kita disuruh untuk melaporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Oke, ingat bahwa kalau kita disuruh melaporkan hasil pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya, maka format daripada penulisannya adalah X, yaitu hasil pengukurannya akan sama dengan XO, itu pembacaan hasil pengukuran, XO rata-rata ya, karena di sini adalah pengukuran berulang, plus minus dengan delta X-nya, di mana delta X ini kita nanti akan menggunakan rumus standar deviasi. Baik, maka di sini untuk menulis hasil pengukuran dengan ketidakpastiannya, kita harus mencari nilai XO dan delta X. Terlebih dahulu kita mencari nilai daripada XO begitu ya. Nah, XO ya, XO rata-rata itu berarti kan ini ya hasil pengukurannya dibagi dengan berapa kali pengukuran ya. Berarti XO-nya ini 15,5 ditambah 15,4 ditambah 15,6 ditambah 15,5 ditambah 15,3 dibagi dengan berapa kali pengukurannya? Sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau misalkan dicoba untuk dicari nilainya, berarti nilainya nanti ketemu 15,46. Nah, maka XO rata-ratanya adalah 15,46. Sekarang kita tentukan ketidakpastiannya ya. Berarti delta X-nya ya. Delta X. Nah, ingat rumus dari delta X pada pengukuran berulang itu rumusnya 1/n akar dari sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat dikali n dikurang dengan sigma xi lalu dikuadratkan dibagi dengan n min 1 begitu. Nah, sekarang kita tentukan dulu sigma xi kuadratnya dan sigma xi. Nah, sigma xi kan sebetulnya hakikatnya ini kita tinggal nambahin yang ini aja nih ya. Jadi 15,5 tambah 15,4, 15,6, 15,5, 15,3 itu ditambahkan. Maka ntar dapat ini nilainya tadi ya. Ini nilainya adalah tadi 77,3. Nah, sekarang sigma xi kuadratnya, sigma xi kuadrat itu kenapa saya hapus ya? Ini saya pindahin aja. Nah, di sini. Nah, sigma xi kuadrat nih kalau misalkan saya bikin tabel lagi begitu ya. Set begitu ya. Xi kuadrat. Nah, sigma xi kuadrat sebetulnya pada hakikatnya jadi ini semua, ini dikuadratin, ini dikuadratin, ini dikuadratin, ini dikuadratin dan seterusnya lalu ditambahkan. Nah, itu sebetulnya hakikat daripada sigma xi kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan kita coba hitung satu-satu, ini sebetulnya cukup makan waktu ya. Karena memang ini kalau misalkan pakai hitung-hitungan sendiri ini bakal lama. Makanya kita pakai aja kalkulator. Nah, nanti kalau misalkan kita cari nilainya ya. Nilainya saya akan langsung tulis aja sigma xi kuadrat itu nanti dapat nilainya adalah 12,6, 12,5, 15,3 dapat nilainya 1195,11 ya. Ini adalah sigma xi kuadrat. Ini saya lewatkan aja ya. Ini saya titik-titik bisa dicari sendiri. Ya, pokoknya hasil dari sigma xi kuadratnya adalah 1195,11. Nah, maka kalau kita sudah dapat datanya, oh ya lupa, n-nya jangan lupa dituliskan. N-nya kan di sini sebanyak berapa kali nih? Pengukuran dilakukan seberapa banyak? Sebanyak 5 kali. Berarti n-nya sama dengan 5. Berarti delta X sama dengan 1/5 akar dari sigma xi kuadrat tadi kan nilainya adalah 1195,11 ya. Sebentar. Dikalikan dengan n-nya ya. N-nya adalah
5 ya. Jadi ini kali 5 dikurang dengan sigma X kuadrat ya. Sigma XI-nya tadi berapa? Sigma XI-nya 77,3. Ini dikuadratkan. Nah, per berapa nih? Aduh. Per N-1 berarti kan 5 dikurang 1. 4 begitu ya. Nah, berarti ini adalah hitung-hitungannya nih. Nah, ini kalian bisa pakai kalkulator untuk menghitung nilai daripada ini. Karena memang kalau ngitung sendiri agak-agak rumit begitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita pakai kalkulator, nanti dapat nilainya adalah ya, saya lewatkan saja ya proses matematikanya, langsung saya tuliskan saja hasilnya. Maka nanti akan dapat delta X itu kurang lebih nilainya adalah 0,05099002. Nah, ini adalah delta X-nya. Nah, maka untuk menuliskan nilai X-nya, nilai hasil pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya, akan didapatkan nilainya adalah 15,46 plus minus dengan 0,05099002. Nah, ini adalah ini adalah X-nya. Nah, maka jawabannya adalah segini ya. Jadi mudah ya, kita tinggal cari nilai XO-nya berapa dan nilai delta X-nya berapa. Baik, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.